Halo semuanya, dalam video kali ini bertujuan menuntaskan tugas besar 2 mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Kode Etik UMB. Di video kali ini ada 4 tugas besar yang akan dibahas. TB yang pertama 2.1 perlunya integritas diri pejabat publik dalam mencegah tindakan korupsi. TB 2.2 korupsi dalam perspektif undang-undang. TB 2.3 pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik. Dan TB 2.4 peranan mahasiswa dalam mencegah korupsi. Mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Kode Etik UMB dengan dosen pengampu Bapak Islahul Ben. Video kali ini disusun oleh saya sendiri, Dewi Wulandari, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. TB 2.1 perlunya integritas diri pejabat publik dalam mencegah tindakan korupsi. Korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu corruptus dan corruption, artinya buruk, bejat, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina atau memfitnah. Dalam Black Law Dictionary di modul tindakan pidana korupsi KPK, korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran lainnya. Integritas diri adalah kualitas moral dan etika pribadi yang mencakup konsistensi, kejujuran, dan keberanian untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang benar. Integritas menunjukkan konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Penyebab terjadinya korupsi mencakup faktor internal dan faktor eksternal. Di dalam faktor internal mencakup 1. Keserakahan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Yang kedua, moral yang lemah. Seseorang dengan moral yang lemah cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Yang ketiga, sifat tamak atau rakus manusia. Sifat ini dapat mendorong tindakan korupsi. Yang keempat, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga dapat memberikan dorongan bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Yang kelima, ada rendahnya gaji. Dalam faktor eksternal terdapat beberapa aspek. Yang pertama, aspek ekonomi. Pendapatan yang tidak mencukupi dapat menjadi faktor penyebab korupsi. Yang kedua, aspek politis. Kepentingan politis dan kepentingan pribadi dapat menjadi faktor penyebab korupsi. Yang ketiga, aspek hukum. Ketidakjelasan aturan hukum dan saksi yang tidak sebanding dapat memicu terjadinya korupsi. Yang keempat, aspek organisasi. Kurangnya teladan, integritas diri pemimpin, kurangnya sistem akuntabilitas, dan culture yang tidak benar di dalam organisasi dapat membuka peluang terjadinya korupsi. Upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari korupsi dan meningkatkan integritas diri, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan, antara lain: yang pertama, menanamkan nilai-nilai integritas dalam diri sendiri, seperti jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Yang kedua, menjaga gaya hidup sederhana dan tidak berlebihan sehingga tidak tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Yang ketiga, menolak tindakan korupsi dan ketidakjujuran serta berani melaporkan jika menemukan tindakan korupsi. Yang keempat, meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi dan upaya pencegahannya, baik melalui edukasi maupun sosialisasi. Yang kelima, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset publik. Yang keenam, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindakan korupsi. Pentingnya membangun integritas diri pejabat publik karena integritas menciptakan kepercayaan masyarakat. Pejabat yang jujur, adil, dan tulus akan membangun fondasi yang kuat untuk pelayanan publik yang transparan dan bertanggung jawab. Upaya yang dilakukan untuk menghindari korupsi dan meningkatkan integritas diri tersebut juga dapat diambil untuk menjaga transparansi, penyalahgunaan wewenang, dan pengaruh positif dalam pemerintah dan masyarakat. TB 2.2 Korupsi dalam perspektif undang-undang. Korupsi dalam perspektif undang-undang dapat dijelaskan sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dalam suatu jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok secara melanggar hukum. Ragam tindakan korupsi mencakup 1. Petty corruption, yang kedua grand corruption, yang ketiga political corruption. Petty corruption adalah korupsi skala kecil oleh pejabat publik yang berinteraksi dengan masyarakat.
Jenis korupsi ini seperti pungutan liar, penyuapan, uang pelicin, atau pemerasan untuk memuluskan pelayanan publik atau birokrasi. Padahal pelayanan tersebut seharusnya murah atau bahkan gratis untuk masyarakat. Korupsi kecil-kecilan ini kadang terjadi terang-terangan namun dianggap biasa dan penuh pemakluman dari masyarakat. Grand corruption atau biasa disebut korupsi kelas kakap adalah korupsi dengan nilai kerugian negara yang fantastis, miliaran hingga triliunan rupiah. Korupsi kelas kakap menguntungkan segelintir orang yang mengorbankan masyarakat secara luas. Grand corruption kadang muncul akibat kong kali kong antara pengusaha dan para pengambil keputusan atau pembuat kebijakan untuk melakukan stage capture. State capture adalah korupsi sistemik yang terjadi ketika kepentingan swasta mempengaruhi pembuatan kebijakan untuk keuntungan mereka sendiri. Salah satu contoh grand corruption adalah korupsi proyek IKTP yang dilakukan sejak tahun 2011, membuat negara merugi hingga 2,3 triliun. Korupsi ini melibatkan 7 orang yang kesemuanya telah divonis antara 6 sampai 15 tahun penjara. Salah satu koruptor dalam kasus ini adalah mantan Ketua DPR Setia Novanto yang divonis penjara 15 tahun. Menurut Lembaga Transparansi Internasional, grand corruption tidak hanya merugikan orang banyak dan dilakukan oleh pejabat publik, tapi juga melanggar HAM. Political corruption atau korupsi politik terjadi ketika pengambil keputusan politik menyalahgunakan wewenangnya dengan memanipulasi kebijakan, prosedur, atau aturan demi keuntungan diri atau kelompoknya. Keuntungan ini biasa berupa kekayaan, status, atau mempertahankan jabatan. Jenis-jenis political corruption adalah penyuapan, perdagangan pengaruh, jual beli suara, nepotisme, atau pembiayaan kampanye. Seperti halnya grand corruption, political corruption melibatkan orang-orang di level tinggi, penyelenggara negara yang main mata dengan pengusaha dalam upaya stage capture. Political corruption sangat berpotensi terjadi ketika anggota legislatif juga merangkap sebagai pengusaha. Mereka kemudian memanipulasi institusi politik untuk mempengaruhi pemerintahan dan sistem politik demi kepentingan perusahaannya. Undang-undang dan regulasi disalahgunakan, tidak dilakukan secara prosedural, diabaikan, atau bahkan dirancang sesuai dengan kepentingan mereka. Selain itu, untuk memperkaya diri sendiri dan mempertahankan jabatannya. Waryono mengatakan political corruption juga biasa dilakukan untuk mengumpulkan dana bagi pemenang parpol atau dirinya pada pemilihan berikutnya. Uang hasil korupsi ini kemudian digunakan untuk melakukan money politik, yaitu penyogokan rakyat agar bisa terpilih kembali. TB 2.3 Pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik. Korupsi masih menjadi masalah yang kompleks di banyak negara, termasuk Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan indeks persepsi korupsi yang tinggi. Pada periode tahun 2014 sampai sekarang, perkara korupsi yang ditangani KPK kurang lebih 618 kasus. Transparansi Internasional Indonesia telah merilis indeks persepsi korupsi yang menunjukkan posisi Indonesia di peringkat 96 dari 180 negara pada awal tahun 2022. Korupsi di Indonesia erat kaitannya dengan aspek suap, pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan dana yang lazim dilakukan oleh pihak swasta dan pegawai pemerintah. Oleh karena itu, upaya anti korupsi sangat penting. Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan satu komitmen. Komitmen ini harus diterjemahkan ke dalam strategi pengurangan korupsi. Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan secara preventif, terdeteksi, dan jerak. Strategi-strategi yang bisa dilakukan antara lain, yang pertama ada rep serif, yang kedua ada perbaikan sistem, yang ketiga edukasi dan kampanye, yang keempat strategi preventif, yang kelima strategi detektif. Strategi rep serif, yang pertama biasanya penanganan laporan pengaduan masyarakat. Bagi KPK, pengaduan masyarakat merupakan salah satu sumber informasi terpenting sebagai besar kasus korupsi ditemukan melalui pengaduan masyarakat. Yang kedua, penyelidikan. Yang ketiga, penyidikan. Yang keempat, penuntutan. Yang kelima, pelaksanaan putusan pengadilan. Strategi yang kedua adalah perbaikan sistem. Tidak dapat disangkal bahwa banyak sistem di Indonesia yang justru menyisakan celah bagi terjadinya praktik korupsi. Misalnya, prosedur kepegawaian menjadi lebih rumit sehingga menimbulkan suap. Tentu saja perbaikan diperlukan karena sistem yang baik dapat meminimalisir terjadinya korupsi.
Strategi yang ketiga, edukasi dan kampanye. Salah satu hal penting dalam pemberantasan korupsi adalah kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan adanya persepsi yang sama, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah. Yang keempat, ada strategi preventif. Upaya pencegahan atau preventif adalah upaya pencegahan korupsi untuk mengurangi penyebab dan peluang seseorang melakukan perilaku korupsi. Yang kelima adalah strategi detektif. Upaya pendeteksian adalah upaya untuk mendeteksi terjadinya kasus korupsi secara cepat, tepat, dan biayanya rendah. Berikut upaya detektif dalam pencegahan korupsi. Yang pertama, memperbaiki sistem dan memantau pengaduan masyarakat. Yang kedua, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Yang ketiga, pelaporan harta pribadi pemegang kekuasaan dan fungsi publik. Yang keempat, partisipasi Indonesia dalam gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional. Yang kelima, peningkatan kemampuan aparat pengawasan fungsional pemerintah. TB2.4 Peranan mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Mahasiswa adalah aset paling menentukan kondisi zaman di masa depan. Mahasiswa adalah salah satu bagian dari gerakan pemuda. Perjalanan bangsa ini tidak lepas dari peran kaum muda yang menjadi bagian kekuatan perubahan. Peran penting mahasiswa tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan. Mereka mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif. Gerakan mahasiswa berperan penting dalam menentukan perjalanan bangsa Indonesia karena diyakini mahasiswa adalah sosok yang berjiwa bersih, idealisme, semangat muda, dan mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi. Terkait dengan korupsi, mahasiswa patut menjadi garda terdepan gerakan anti korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022, pemberantasan tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindakan pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervise, monitor, pendidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan. Korupsi menjadi salah satu masalah terbesar yang dimiliki oleh negara Indonesia. Statistik terbaru menunjukkan bahwa kasus korupsi di Indonesia terus meningkat. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa diharapkan dapat ikut serta dalam memberantas korupsi agar pelaku korupsi di negara kita ini tidak semakin banyak. Mengapa harus mahasiswa yang akan berperan untuk bisa memberantas tindakan korupsi? Karena masyarakat yang paling idealis dan memiliki semangat yang sangat tinggi dalam memperjuangkan sesuatu. Di sisi lain juga karena mahasiswa juga bisa mempengaruhi lapisan masyarakat lainnya untuk menuntut hak mereka yang selama ini kurang diperhatikan oleh pemerintah. Peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi sangat penting karena mereka merupakan agen perubahan dan pemimpin masa depan. Berikut adalah beberapa peran mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dengan meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif korupsi dalam masyarakat. Mereka dapat mengadakan seminar, lokakarya, dan kampanye untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang korupsi serta cara pencegahannya. Yang kedua, advokasi dan kampanye. Mahasiswa dapat mengambil peran sebagai advokat anti korupsi. Mereka bisa mengkoordinir kampanye-kampanye anti korupsi di kampus dan di komunitas sekitar. Dengan melibatkan lebih banyak orang dalam gerakan ini, mereka dapat meningkatkan tekanan sosial terhadap perilaku koruptif. Yang ketiga, partisipasi aktif dalam organisasi anti korupsi. Mahasiswa dapat bergabung dengan organisasi-organisasi anti korupsi di tingkat kampus maupun masyarakat. Dengan bergabung dengan kelompok-kelompok ini, mereka dapat berkontribusi pada upaya pencegahan korupsi dan memperluas jaringan mereka. Yang keempat, monitoring dan pengawasan. Mahasiswa dapat melakukan kegiatan pemantauan terhadap proses-proses administratif di kampus, pemerintahan lokal, dan lembaga-lembaga lainnya. Mereka dapat menggunakan keterampilan mereka untuk mengidentifikasi dan melaporkan praktik-praktik koruptif. Selanjutnya yang kelima, pembentukan opini publik. Mahasiswa memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik. Mereka dapat menulis artikel, blog, atau membuat konten
untuk menyebarkan informasi tentang korupsi dan cara menghadapinya. Dengan membentuk opini publik yang kritis, mereka dapat menciptakan tekanan yang lebih besar untuk mengurangi korupsi. Yang keenam, pendidikan etika dan integritas. Mahasiswa dapat mendukung pendidikan etika dan integritas di kampus mereka. Mereka dapat mendorong menyelenggarakan kursus atau seminar tentang nilai-nilai moral, etika, dan integritas untuk membentuk karakter mahasiswa sebagai pemimpin yang bertanggung jawab. Yang ketujuh, aksi konkret. Mahasiswa dapat menjadi contoh nyata dengan menunjukkan integritas dalam kehidupan sehari-hari mereka, dengan menolak terlibat dalam praktik-praktik koruptif dan mendukung transparansi. Yang ke-8, mendorong reformasi kebijakan. Mahasiswa dapat memperjuangkan reformasi kebijakan di tingkat kampus dan pemerintahan secara lebih luas. Mereka dapat membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan kebijakan yang mendukung transparansi dan pencegahan korupsi. Melalui kombinasi dari peran-peran ini, mahasiswa dapat berkontribusi secara signifikan dalam pencegahan korupsi dan membantu membangun masyarakat yang lebih adil dan bermoral. Akhirnya, setelah sampai di ujung video, maaf jika ada kelebihan, tidak usah dikembalikan. Terima kasih sudah menonton.